Selamat siang dengan Bapak Nawawi. Selamat siang. Eh, Bapak pendamping desa. Itu kaitannya dengan Kemendesa itu bagaimana Pak antara pendamping desa dengan Kemendesa itu? Ya, pendamping desa itu kan menjadi apa itu menjadi penyuluh lah, penyuluhnya Kemendesa, menjadi ujung tombaknya Kemendesa di paling level paling bawah. Mengenai situasi sekarang dalam situasi Covid begini Pak, apakah tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan dari Kemendesa itu masih tetap normal atau bagaimana Pak? Ya, itu kondisional ya. Jadi kita mesti bisa dulu masih dulu di lapangan. Jika memang misalnya ada desa yang misalnya WFH atau memang sudah ter apa ter indikasi atau sudah terkonfirmasi memang zona merah, itu memang sebaiknya kita jangan dulu ke sana, pakai WFH saja. Tapi kalau desa ada yang masih zona hijau, itu kita bisa ke sana dengan prokes tentunya begitu. Nah, yang terupdate ini Pak, apa saja yang harus dikerjakan oleh desa atau pendamping desa yang dari instruksi dari Kementerian Desa itu apa saja Pak yang saat ini harus dikerjakan? Ada dua bentuk tugas yang mesti dilaksanakan oleh semua pendamping di lapangan. Yang pertama ada tugas data, dan itu menyangkut hasil DD yang sudah dilaksanakan di bulan-bulan sebelumnya. Satu itu, yang kedua ada memang penugasan yang sifatnya itu siklus desa, misalnya tentang siklus RKPDes, RPJMdes, ataupun misalnya ada yang lain lagi BUMDes misalnya. Dan itu sifatnya kan juga tidak mesti juga setiap siklus kita masuk, enggak juga. Kita wajib mengawal di waktu sebelumnya. Jadi kita punya rencana planning yang bagus, kita mengawal data, mengawal perencanaan sampai kepada itu tuntas. Jadi jangan sampai ada beberapa kegiatan itu yang tidak dilaksanakan dengan seksama ya. Jadi jangan sampai kita ke lapangan itu hanya sekedar ada tugas yang penting, yang mendesak, jangan. Jadi kita mesti punya waktu yang sesuai dengan kita planning kita susunkan, kita tertibkan mana nih yang paling penting hari ini mana. Jadi ketika misalnya data yang penting sudah terselesaikan, maka kita bisa menggarap atau mengerjakan hal yang lain, misalnya ada inisiatif, ada BUMDes, ada. Jadi hari ini pemerintah sudah tersusun rapi dengan adanya dari repot. Aplikasi dari repot itu adalah aplikasi yang memang itu sudah disusun rapi oleh Kemendesa. Kita tinggal kita bisa memilah dan memilih mana yang hari ini kita akan laksanakan. Apakah misalnya di aktivitas di BUMDes, di stunting, di pendampingan, pemberdayaan, kemudian di inisiatif, di medsos. Nah, itu kita mesti bisa membedakan ya, memilah. Minggu ini kita akan kemana, ke depan akan kemana. Jadi kita akan mempunyai progres yang jelas. Jangan sampai ada lowong-lowong waktu yang bolong-bolong sehingga itu nanti akan menghambat kepentingan kita di lapangan. Itu menjadi urgent hari ini ya. Lalu mengenai program nih Pak, kalau pemerintah pusat sampai pemerintah daerah itu kan eh, bergerak untuk menangani COVID. Kalau dari kementerian juga kan setiap kementerian punya program khusus. Nah, kalau dari Kemendesa ini yang Bapak menurut Bapak program unggulan untuk menangani COVID apa itu Pak? Ya, itu kemarin sudah ada kebijakan yang di bulan Desember bahkan ya. Itu sudah ada kebijakan, Kemendesa sudah memberikan ruang anggaran sebesar 8% dari total DD per desa untuk dialokasikan untuk penanganan COVID. Itu untuk menangani ya di lingkup paling kecil PKM itu ya.
itu bisa untuk menangani semuanya, bisa menangani apa itu ruang isolasi, kemudian penanganan bantuan, kemudian apa itu eh, makanan juga yang kena COVID, kemudian juga ada disinfektan, pokoknya semua sarana kebutuhan yang mengarah kepada perbaikan atau penyembuhan atau pencegahan COVID itu sudah ada anggarannya 8% dari total dari desa yang per desa itu menjadi concern Kemendesa, membantu kepada desa supaya bisa cepat mengantisipasi tertularnya apa mewabahnya apa itu pandemi ini. Mengenai sekarang selain dalam situasi COVID, kemudian ada perhelatan Pilkades. pilkades itu bagaimana Pak? Pilkades apakah apa namanya rencana-rencana kerja yang sudah disusun apakah berpengaruh kemudian antara pilkades, COVID dan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan desa yang secara normal harus dikerjakan, bagaimana Pak? Ada terganggu atau tidak itu? Kalau dibilang terganggu sih enggak terganggu ya, cuman itu bisa berpengaruh kepada perencanaan ke depan. Misalnya untuk perencanaan di siklus RKPDes itu saya mengira itu akan terjadi setelah ada penetapan kades yang baru ya, di definitif ya. Itu akan mengacu kepada RPJMdes yang baru. Jadi kalau desa misalnya mengacu kepada siklus yang diregulasi Permendagri itu kan tentang siklus pembuatan RKPDes kan itu sampai kan mulai Juli ya, Juli, Agustus, September. Nah, maka saya mengira semua desa itu akan memakai RPJMdes yang baru untuk membangun tahun 2022. Tuh, yang kedua tentang masalah COVID, apakah ada pengaruhnya pengaruh sama apa ngebangun tahun depan di desa-desa. Itu tergantung situasi ya. Tetapi memang kalau kita melihat situasi yang ada itu memang setidaknya kita juga akan melihat kondisi yang update nanti. Dan itu juga akan bisa mempengaruhi apa itu program yang ada ya. Jadi lebih kepada nanti mesti ada program pencegahan penanganan apa itu COVID ya. Jadi misalnya dibikin program yang untuk kesehatan ya, untuk misalnya lingkungan, itu mungkin. Oke Pak, kalau di wilayah kerja Bapak berapa desa yang saat ini pilkades? Di desa di Kecamatan Nayasa ya semuanya, jadi memang semuanya melaksanakan pilkades serentak. Sebagai pendamping desa, kepanjangan tangan dari Kemendesa, Kementerian Desa Pak, perhelatan pilkades agar aman dari COVID bagaimana Pak? Ada tindakan tertentu atau ada cara-cara tertentu yang mungkin akan dilaksanakan? Ya, itu adalah concernnya panitia pilkades ya, dan itu memang harus dilaksanakan secara hati-hati. Jadi selalu menjunjung tinggi apa itu prinsip-prinsip prokes. Jadi walaupun misalnya di zona hijau, tetapi kita nggak tahu ya, nggak tahu apa yang akan kita lakukan, itu kan kita nggak tahu ya, di mana ada virusnya, siapa yang kena atau virus itu kita nggak tahu. Makanya itu diantisipasi dengan memakai prinsip prokes itu tetap dilaksanakan supaya mencegah, tetap dilaksanakan wajib hukumnya dengan memakai protokol kesehatan ketika dalam tahapan pilkades sampai tahapan kepada pelaksanaan sampai kepada penghitungan itu mesti memakai prokes, itu wajib hukumnya. Sebab di Perbup itu juga ada ketika ada pelanggaran prokes itu bahkan bisa menjadi pembatalan calon pilkades. Itu menjadi sebuah prinsip yang mesti dipakai dengan serius gitu. Oke Pak, terakhir nih Pak,
saran Bapak untuk apa ya, masyarakat desa dalam situasi Covid ini, mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin cara mengajukan BLT mungkin Pak, atau misalkan kalau ada yang kena Covid itu bagaimana? Kata Bapak tadi dari PPKM itu, dari anggaran itu bisa mengajukan misalkan keperluan makanan atau pengobatan mungkin. Nah, saran Bapak bagaimana untuk masyarakat desanya nih Pak? Ya, semua semua desa masyarakatnya itu sudah diatur ya melalui struktural apa itu relawan Covid, kemudian ada aturan juga PPKM ya. Itu masyarakat bisa berkomunikasi dengan para petugas relawan Covid. Yang paling getol itu biasanya Babinsa, Babin Kamtibmas, RT dan RW ya. Jadi masyarakat ketika misalnya membutuhkan informasi, membutuhkan penanganan, membutuhkan apa itu pelayanan, itu harus bisa berkomunikasi langsung dengan para petugas relawan Covid di setiap desanya masing-masing. Dan itu sudah ada anggarannya Pak, gitu sudah saya kira mungkin kalau untuk masalah apa itu masker, masalah isolasi, disinfektan itu cukup lah. Bahkan untuk misalnya ada yang apa positif itu ada isolasinya. Dan itu sebetulnya ada juga sih biaya untuk apa pemberian apa itu insentif makanan apa bergizi ya untuk yang misalnya kena COVID itu. Oke. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Oke, Ya. sama-sama.